Ini sebagai contoh untuk slab beton, kita pakai besi coran ya, ada yang ukuran besinya yang 10 mili ya, dengan diameternya tadi macam-macam, ada yang 10 kali 20, ada yang macam-macam 10 kali 30, 20 kali 20 ya. Nah, kita lihat ini plat lantai atau lantai kerja. Contohnya ini pembesian ya untuk pembuatan slab beton ya, untuk naik dinding nanti. Dari sini nanti kita akan jelaskan secara detail kebutuhan material dan teman-teman bisa mengenal pekerjaan-pekerjaannya. Ini ya, kita lihat di atas fondasi dipasang slab beton memakai pembesian ya, coran dengan ukuran nanti akan saya jelaskan secara detail ya setelah gambar-gambar ini. Kemudian kita akan mengenal bagaimana pekerjaan-pekerjaan untuk membangun rumah kita sendiri. Dengan mengenal pekerjaan, kita akan melihat volume pekerjaan dan volume material yang kita butuhkan. Di pasaran untuk pembelian besi ini sudah banyak bisa kita lihat di tempat penjualan besi coran ya. Nah, ini dia membuat lantai kerja atau membuat plat lantai kita bilang. Ya, jadi caranya seperti ini, kita begesting ya dengan coran besi supaya kekuatannya terhadap dinding kiri kanan itu kuat ya, biar juga pembesian ini menahan jika ada penggeseran tanah ya. Kita lihat ini pekerjaan namanya pembuatan beton bertulang ya, besi beton bertulang. Seperti inilah cara pembuatannya, kita lihat. Nanti di sini tinggal masuk semen, pasir sama koral ya. Kita buat nanti rata. Nanti secara penjelasan saya akan saya jelaskan bagaimana konsep cara ukurannya untuk besi coran ya, untuk baik itu untuk slab beton maupun untuk kolom praktis, maupun nanti untuk balok, ring balok ya, sama balok praktis ya. Nanti kita tunjukin bagaimana seperti apa itu kolom praktis sama balok praktis, ring balok seperti apa ya. Slab on ini yang gambarnya slab on, pembuatan slab on ya. Nah, kita bisa lihat ini lantai 2 ya. Jadi bisa lihat ini diantara yang kita lihat ini bentuk ini menyilang inilah yang dikatakan balok ya, balok. Jadi ring balok yang lagi kita pasang nih buat begestingnya untuk rumah. Nah, ini begesting untuk ring balok. Nanti kita cor dengan campuran semen, nanti saya ajari, saya beritahu secara teknik nanti setelah video foto-foto ini. Kita bisa lihat ya pekerjaannya. Nah, ini langsung bilang kolom praktis yang berdiri ini 1 2 3. Kalau yang di atas itu balok, ring balok yang sebelah sana, ring balok. Nah, klaim praktis ini sudah jadi ya, ini sebagai kekuatan saja. Nanti kita lihat pekerjaan-pekerjaan untuk antara dinding ya, antara dinding dan kolom praktis. Nah, ini kolom praktis dengan dinding. Bisa lihat sebelah kanan itu kolom praktis pembesian yang naik ke atas, itu dipasang dinding di antara kolom praktis kiri ya. Di bawahnya sudah dipasang itu bawah slab beton, sudah dipasang slab betonnya ya. Jadi dinding naik di atas slab beton ya, kolom praktis kiri kanan masuk dinding. Nah, itu kita lihat balok yang di atas ya, itu kita bilang nanti saya ajarin itu apa ya. Nanti teman-teman bisa melihat kolom praktis yang saya tandai warna putih, balok praktis ya. Itu yang saya tandain kolom praktis sama balok praktis ya, supaya teman-teman bisa mengetahuinya. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana penyatuan dinding dengan slab beton dan masuk dinding, masuk bata ya. Kemudian seperti inilah caranya kita lihat pembesiannya. Nah, saya akan menjelaskan pembesian ini di dalam ilmu di buku panduan PT Mino Karya Sejati untuk mengenal jenis-jenis ya pekerjaan beton bertulang.
Kita lanjut untuk belajar tahap kedua untuk menghitung biaya membangun rumah pribadi yang sederhana. Hari ini kita membahas mengenai pekerjaan besi coran ya, besi yang kita bisa katakan nanti beton bertulang. Jadi coran, besi coran kita harus pelajari dulu, mengerti dulu beberapa bagian konsep pemasangan besi coran ya, baik itu nanti kolom praktis ya, baik itu nanti kita sloof beton ataupun nanti beberapa nanti tipe yang lain ya. Yang pertama yang kita akan jelaskan kepada teman-teman untuk pekerjaan beton bertulang ya, ini nanti kita akan mempelajari selanjutnya. Setelah kemarin kan sudah sloof beton sudah ya, kita lanjut mempelajari kolom, kemudian kita lanjut mempelajari ring bar, kemudian meja dapur, kemudian list plank, dan terakhir kita topi beton ya. Berikut penjelasan kita. Untuk menampang sloof beton yang digunakan, kita gunakan yang lebarnya ya 15 ya, ini 15 cm lebarnya, tingginya ya 20 cm ya, diletakkan di bawah dinding, di atas pondasi ya. Ini melingkar terus sejauh luas area yang akan dipasang dinding ya, dengan satuan hitungan kita meter kubik. Untuk besinya berikut saya kasih penjelasannya. Ini dia ukurannya, tingginya 20 cm dan lebarnya 15. Kita pakai besi yang ukuran 10 mili ya, 10 mili ya. Jadi ini bentuk besi corannya untuk membuat sloof beton. Kemudian untuk pembuatan kolom ya, ada kolom beton itu ukurannya 13 kali 13 cm ya, dengan tebal atau diameter besinya 10 mili ini ya. Itu untuk penampang beton yang 13 kali 13. Ada juga penampang untuk kolom beton yang 13 cm kali 20. Jadi ini 20, ini 13. Sama memakai besi diameter yang 10 mili. Ya, ada ukuran kolom yang 13 cm kali 20 cm. Ini ada juga yang pakai ya 30 atau 20 tingginya, lebarnya 30 cm. Jadi kolom beton yang 20 kali 30 memakai diameter besi 10 mili. Konsepnya sama ya, 8 sampai 15 cm. Kemudian kita belajar mengenai beton ring bar yang ukurannya 13 cm kali 20 cm. Ya, ini yang kita katakan ring bar ya, di atas dinding. Nanti untuk pekerjaan mengenai ring bar ini, kita lihat denahnya ini ya, beton ring bar. Jadi beton ring bar itu dipasang di sekitar dinding paling di atasnya semua. Ini ada gambarnya ya, untuk beton ring bar 13 kali 20 cm ya, beton ring bar semua ya. Ring bar tadi sudah saya jelasin tadi, yaitu seperti nih, beton ring bar ini dari kolom praktis terpasang, itu namanya ring bar. Kemudian kita belajar, kalau pernah lihat nih ya, ini dari samping dari building ya, namanya ini adalah list plank. Jadi beton list plank dipasang, ini beton list plank dengan ukuran 8 cm kali 40 cm
ya. Ini dia. Ini list plank namanya, ya. Biasa itu di sisi pinggir dari gedung ataupun atap, ya, seperti itu. Ya, nanti kita pelajari selanjutnya untuk ukurannya. Ini ukuran list plank, ya. Bisa kita lihat ini ukurannya pakai besi coran yang 10 mili juga. Ya, ini tingginya 40. Ya, kita bisa lihat tebalnya ini 10. Ya, setiap kita pakai list plank. Kemudian kita belajar ini mengenai beton topi teras 10 cm x 50 cm. Ini beton, ya, beton ini yang ini persegi. Ya, beton topi terasnya ukuran 10 cm x 50. Jadi ini ke 50, tebalnya itu 10 cm. Ya, ketebalan 10 cm. Jadi hitungan luasnya tetap juga meter lari, ya, ngitungnya, ya. Biar ngerti bagian-bagian pekerjaan beton bertulang. Ini kalau kita lihat gambarnya beton bertulang, ya. Ini kita menggunakan diameter 10 mili, ya. Ini tingginya 10, ya. Ini lebarnya 50. Di sini di antara ini 15. Ya, potongan beton topi teras, ya, untuk teras, ya. Kemudian untuk beton lantai kerja itu tebalnya kita buat 15 cm, ya. Beton lantai kerja itu campuran betonnya 1 pasir, 3 semen, 5 koral dengan ketebalan 5 cm. Ya, diantara pasir uruk, ya. Kan kita kasih pasir dulu, ya, pada lantai itu, baru kita masuk nanti pembesian ataupun beton lantai kerja batu beton bertulang dengan tebal 5 cm. Ya, nanti setelah itu baru bisa kita pasang keramik. Jadi sebagai konstruksinya untuk menstabil tanah tadi, pasir tadi, ya. Ya, jadi kita kasih nanti di atas plat lantai ataupun beton lantai dengan tebal 5 cm. Ya, sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana tahap pemasangan keramik sebelumnya untuk ukuran-ukurannya di video tahap pertama. Jadi berikut dari penjelasan kita yang tadi kita buat BQ-nya, ya, biar kita akan menemukan nanti hitungan untuk biaya pembuatan pekerjaan pondasi dan beton tadi. Ya, berarti tadi kan sebelumnya kita udah bicara pemasangan pondasi batu kali, pekerjaan slup beton sudah saya bahas di video yang pertama. Kemudian ini tadi yang saya jelasin pekerjaan kolom beton, ya, pekerjaan kolomnya, ya, kolom praktis, kolom utama, ya. Ini sudah saya jelasin perbandingannya, ya, 1 semen, 2 pasir, 3 koral, ya. Pekerjaan kolom beton yang teras depan ada yang 13-20, ada yang 20-30, ya. Pekerjaan beton ring bar ada 13-20. Pekerjaan beton meja dapur, kalau kamu pernah dengar ada meja, kan ada dapur ada mejanya, ya, itu ada harus pakai besi coran, ya, untuk kekuatan. Kemudian ini pembandingannya 1, 2, 3, 1 semen, 2 pasir, 3 koral. Ya, pekerjaan beton list plank juga yang 10-40 depan garasi 1:2:3. Ada juga pekerjaan beton topi teras tadi yang 10-50 1:2:3. Ada pekerjaan beton lantai kerja di bawah lantai keramik 1:3:5 dengan tebal 5 cm. Ini beton lantai kerja, artinya lantai untuk rumah. Ya. Jadi poin pekerjaan ini kita akan hitung dengan meter kubik, ya, meter kubik semua tadi. Ini BQ yang pertama sudah kita pelajari. Kemarin video pertama sudah saya pelajarin untuk pekerjaan persiapan galian dan urukan. Ada perhitungan BQ-nya di sini. Ya, itu di video sebelumnya, ditonton aja video sebelumnya. Ini tahap kedua kita untuk belajar menghitung biaya ketika kita mau membangun rumah pribadi kita yang sederhana.
Ya, untuk pekerjaan pondasi dan beton nanti akan kita hitung volumenya setelah kita memahami pekerjaannya seperti apa dan konsepnya pekerjaan itu seperti apa. Demikian dulu penjelasan saya mengenai pekerjaan pondasi dan beton supaya kita tahu menggunakan coran besi, ya, besi beton yang ukuran berapa untuk rumah kita. Ya, untuk harga kita bisa lihat harga beberapa list di beberapa harga untuk list coran besi, bisa kita cek ya. Saya akan perlihatkan gambar-gambar pekerjaan untuk pekerjaan-pekerjaan ini ya kepada teman-teman biar nanti saya jelaskan berikut ya. Inilah pekerjaan lantai kerja atau plat lantai. Inilah pekerjaan buat slup beton. Ya, kita bisa lihat demikian ya pekerjaannya. Terima kasih, salam sukses semua.